Departemen Matematika itu terdiri dari dua prodi S1, yaitu S1 Matematika dan prodi S1 Statistik, dan satu prodi S2 Matematika dan satu prodi S3 Matematika. Nah, prodi-prodi di Departemen Matematika itu didukung oleh beberapa laboratorium yang ada di departemen. Antara lain satu itu adalah Departemen Analisis, kemudian Departemen Aljabar, kemudian Departemen Matematika Terapan, Laboratorium Matematika Terapan, Laboratorium Statistika, Laboratorium Komputasi Matematika, dan Laboratorium Komputasi Statistika. Nah, Laboratorium Matematika Terapan saat ini mempunyai banyak kolaborasi dengan beberapa departemen ataupun prodi ataupun laboratorium yang lain. Di antaranya salah satunya adalah dengan Fakultas Kedokteran, di mana di sana kita membuat salah satu kerjasama yaitu di bidang prognosis kanker. Nah, sementara untuk yang laboratorium analisis itu kita mempunyai keunggulan di bidang teori integral. Nah, pada bidang teori integral itu salah satunya yang menjadi andalan kita itu adalah tentang integral itu yang menjadi topik pembahasan di bidang analisis kita atau aljabar atau di bidang laboratorium analisis. Dengan kerjasama antara Laboratorium Matematika Terapan dan Fakultas Kedokteran di bidang prognosis kanker tadi, ternyata itu berkembang lebih lanjut dengan adanya program dual degree antara University Twente di Belanda dengan prodi S2 Matematika. Nah, pada kerjasama dual degree itu kita juga melibatkan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, di mana di sana kita mendapatkan akses untuk bisa mengambil data dari Rumah Sakit Sarjito utamanya. Itu atas izin dari Fakultas Kedokteran. Nah, dari sana itu harapannya nanti kita bisa data-data yang kita punyai itu bisa kita olah menjadi suatu model matematika, dan model matematika itu nanti bisa kita gunakan sebagai patokan bagi Fakultas Kedokteran mungkin untuk bisa mendiagnosis tentang kanker dan sebagainya itu supaya menjadi lebih akurat. Nah, kemudian untuk yang bidang lab analisis tentang integral itu kita sudah banyak bekerja sama dengan universitas di Singapura, itu ada NTU dan NUS, yang dari hasil kerjasama itu beberapa lulusan kita atau dosen-dosen kita itu sudah banyak yang mengambil S3 di Singapura. Nah, dengan adanya kerjasama yang kita harapkan itu nanti harapannya Departemen Matematika akan lebih bisa internasional ya, akan menjadi departemen yang unggul di tingkat nasional dan bisa mendunia atau menuju ke taraf internasional. Nama saya Fajar Adi Kusumo, saya adalah anggota dari Laboratorium Matematika Terapan dan saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Laboratorium Matematika Terapan. Aktivitas utama di dalam Laboratorium Matematika Terapan pada dasarnya adalah berkait dengan pemodelan matematika. Pemodelan matematika di sini merupakan jembatan penghubung dari permasalahan real, permasalahan nyata yang ada sehari-hari untuk dibawa ke bidang matematika dan kemudian dikaji secara matematika untuk kemudian diinterpretasikan balik ke dalam permasalahan real yang ada. Nah, di dalam Laboratorium Matematika Terapan, salah satu topik unggulan atau tema unggulan di dalam penelitian di pemodelan matematika adalah terkait dengan pemodelan kanker. Di dalam pemodelan kanker ini kita meliputi 3 jenis kanker, yaitu kanker serviks, kanker karsinoma nasofaring, dan juga leukemia. Untuk karsinoma nasofaring sendiri, di jurusan matematika atau di Departemen Matematika itu meliputi 2 hal, dua bidang besar yang kita kaji secara bersama saat ini, yaitu terkait dengan pemodelan di level seluler dan pemodelan di level mikroseluler.
Untuk pemodelan di level seluler, itu kanker nasofaring yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr atau Epstein-Barr virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, gitu ya. Yang kanker nasofaring itu ada posisinya ada di tenggorokan. Kemudian di situ virus tadi masuk ke dalam tubuh manusia dan kemudian melakukan terjadi aktivasi di dalam tubuh yang akhirnya menyebabkan virus tersebut aktif dan menyebabkan terjadinya kanker. Nah, kajian secara seluler di sini itu dengan memandang sel-sel di dalam jaringan nasofaring tadi menjadi beberapa kelas. Kemudian jika kelas-kelas ini saling berinteraksi, sel-sel ini saling berinteraksi, akan dikaji bagaimana penyebaran sel kanker tadi di dalam tubuh manusia. Kapan sel kanker tadi, penyebaran kanker tadi melalui stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan bagaimana strategi untuk pengobatan dari sel kanker tersebut. Dengan menggunakan parameter-parameter yang ada, dapat diketahui parameter mana yang paling berperan di dalam mengobati sel kanker dan seberapa efektivitas dari penggunaan parameter-parameter tersebut dalam pengobatan sel kanker. Selanjutnya, untuk level mikroseluler, di sini yang dikaji adalah terkait dengan reaksi enzim dan protein di dalam tubuh. Di sini banyak melibatkan ilmu reaksi tentang enzim yang ada di kimia, kemudian pemahaman-pemahaman konsep tentang enzim yang ada di biologi, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini yang dilihat adalah enzim apa yang memicu terjadinya mutasi atau aktivasi dari karsinoma nasofaring. Nama saya Lina Aryati, saya anggota Lab Matematika Terapan yang saat ini ketuanya Bapak Dr. Fajar Adikusumo. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang salah satu topik terpenting penelitian di bidang matematika terapan adalah penelitian tentang kanker, seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Fajar. Salah satu dari topik penelitian tentang kanker yang kami geluti selama beberapa tahun terakhir adalah kanker serviks. Dari hasil penelitian kanker serviks yang kami lakukan, salah satu hasil penting adalah bahwa terapi yang dilakukan ini sebaiknya ditujukan, yang terpenting adalah ke sel prekancer. Hal ini sesuai dengan temuan dari akhir-akhir ini yang sedang berkembang di Fakultas Kedokteran, bahwa sedang berkembang yang dinamakan targeted terapi atau terapi target. Nah, kami menyarankan agar mulai digeluti untuk kanker serviks ini terapinya dilakukan terhadap sel prekancer. Salah satu penelitian dalam 2 tahun terakhir ini adalah tentang pemodelan kanker untuk prognosis kanker, terutama tentang kanker serviks. Itu karena kami menginginkan dari pemodelan matematika ini dapat diprediksi perkembangan kanker yang diderita oleh seseorang, sehingga dengan demikian akan bisa diusulkan atau dihasilkan suatu terapi atau suatu tindakan yang tepat agar kanker tidak berkembang atau agar seseorang bisa survive dari kanker. Selamat pagi, perkenalkan saya Rini Indrati dari FMIPA UGM. Saya bekerja di Departemen Matematika. Nah, saya mempunyai riset salah satunya di bidang teori integral. Selain itu saya juga bekerja di analisis fungsional maupun topologi. Nah, riset integral saya sudah biasanya tertumpu pada integral Heinz-Kurzweil dan juga salah satu pemakaiannya pada teori pada persamaan diferensial. Nah, teori integral ini banyak membantu di permasalahan-permasalahan seperti di biomat. Pada waktu kita berbicara penyakit kanker, bagaimana kita melakukan imunisasi, imunisasinya nanti menjadi bagus atau tidak, berhasil atau tidak, apakah stabil atau tidak. Nah, kriteria-kriteria ini nanti salah satunya dibantu dengan integral untuk mencari solusi dari masalah persamaan diferensialnya. Nah, salah satu contoh yang terkenal sekarang untuk mengerjakan integral itu adalah integral stokastik. Nah, pada waktu kita berbicara di ekonomi, pada waktu saham, nah orang lari-lari mencari saham, tetapi di balik itu kita memerlukan suatu teori integral yang tidak hanya bisa dikerjakan dengan integral yang sudah kita kenal di selama pelajaran di sekolah menengah atas, yang waktu itu hanya bekerja dengan integral Riemann. Nah, perbedaan integral stokastik di sini
itu adalah integra dengan faktor pengintegrannya itu adalah fungsi yang belum tentu nanti mempunyai derivatif. Nah, pada waktu integra Riemann biasa yang kita kenal sejak sekolah menengah, integra yang dipakai adalah integra Riemann fx dx. Nah, di sini sekarang kita akan belajar tentang integral fx dgx. Nah, sebenarnya eksistensi integral fx dgx ini terjamin kalau g-nya itu bervariasi terbatas. Nah, namun saham ini merupakan fungsi yang tidak lagi bervariasi terbatas. Dengan demikian nanti turunannya tidak akan terjamin. Nah, pada waktu ini tidak terjamin, kita tidak bisa lagi mengerjakan integral fx dgx menggunakan teori integral Riemann-Stieltjes. Nah, muncul G waktu berbicara fungsi yang menggambarkan saham, ini adalah fungsi yang sebenarnya kalau di statistik ini berbicara noise. Nah, salah satu noise itu adalah Brownian motion. Nah, dalam Brownian motion ini fungsinya tidak lagi terdiferensial. Nah, untuk mengerjakan integralnya, maka digunakan integral fx dgx dengan syarat-syarat tertentu. Kita akan membatasi karakteristik dari G maupun karakteristik dari F sehingga nanti integralnya terjamin. Nah, nanti kita akan memakai salah satu syarat dari G, ini nanti adalah harus memenuhi kalau nanti teman-teman akan memakai di statistik itu dengan istilah martingale. Nah, kemudian integral yang dipakai di sini, fungsi yang dipakai nanti adalah fungsi terukur, fungsi F-nya. Nah, fungsi terukur ini nanti di teman-teman statistik akan memakai dengan istilah variabel random. Nah, fungsi variabel random ini nanti akan disyaratkan sehingga nanti kita bisa melihat integral fx dgx-nya ada. Nah, aplikasi dari integral ini selain di saham, nanti juga akan disampaikan beberapa hal itu bisa dikerjakan untuk menyelesaikan masalah di biologi. Jadi kita akan melihat bahwa manfaat dari integral stokastik ini tidak hanya pada saham tetapi juga pada masalah ekonomi yang lain. Nah, kenapa kita memakai integral stokastik? Integral stokastik ini sebenarnya bagian dari kalkulus stokastik. Nah, pada waktu kita berbicara di sisi keuangan, nah, produk derivatif itu adalah produk keuangan yang nilainya bergantung pada nilai dari aset lain, katakan itu adalah underlying aset yang biasa dikenal seperti itu. Di antaranya adalah opsi saham. Opsi saham ini merupakan produk keuangan atau kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban tetapi hak, kepada pemegangnya untuk membeli ataupun menjual saham di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati di awal. Waktu eksekusinya bisa tertentu, bisa berupa variabel tergantung kesepakatan semula. Nah, karena nilai dari opsi tergantung pada harga saham pada waktu eksekusi, maka untuk menghitung nilai harga saham, menghitung harga opsi diperlukan informasi yang baik tentang perilaku harga saham. Berbeda dengan instrumen investasi yang lain yang memberikan return yang tetap, harga saham ini sangat fluktuatif sekali sehingga imbal hasilnya juga sangat fluktuatif. Imbal hasil yang fluktuatif ini yang kemudian didekati dengan model stokastik sehingga muncullah beberapa istilah di dalam stokastik yang nanti akan mendasari teori dari integral itu ini. Nah, fungsi yang tetap pada suatu juga di dalam imbal ini dilibatkan fungsi yang tertentu dan juga nanti ada barisan variabel random. Nah, variabel random ini yang pada prosesnya nanti akan dikenal sebagai Brownian, diasumsikan sebagai Brownian motion-nya itu. Nah, jadi ke depan dengan adanya integral itu ini, harapannya ke depan kita bisa memprediksi harga saham itu menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi akibatnya kalau harga saham ini sudah terprediksi dalam runtun waktu yang sekian lama ataupun dalam waktu yang pendek dengan banyak memperhatikan faktor-faktor yang lebih banyak lagi, ini akan berdampak keuntungan dari sisi ekonomi negara ini akan menjadi tertolong. Nah, jadi orang sudah bisa melihat saya harus menanamkan uang saya, saham saya, atau saya harus menarik saham. Nah, itu kemudian lebih dari itu nanti orang sudah bisa mengambil kebijakan dari sisi keuangan pribadi maupun keuangan negara. Nah, waktu
akan memanggil investor datang ke Indonesia atau kita akan menjadi pelaku saham di luar negeri juga. Saya Danardono dari Departemen Matematika. Saya ada di lab statistika dan bidang saya survival, longitudinal, dan financial mathematics. Nah, matematika keuangan sangat diperlukan di dunia bisnis. Salah satu konsep yang perlu diketahui itu adalah variabel random. Variabel random itu konsep yang sebenarnya bukan hanya diperlukan di matematika keuangan atau saham atau financial mathematics, tapi juga di semua aspek kehidupan. Jadi apakah variabel random itu? Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu dari Yang Maha Kuasa itu pasti sesuatu yang pasti. Tapi ke kita itu sesuatu yang random. Kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi ke kita. Sebagai contoh, apakah hari ini akan hujan atau hari ini akan mendung, itu kita nggak akan pernah tahu pasti. Kemudian masa depan kita sudah pasti kita tidak yakin apa yang akan terjadi. Nah, variabel random adalah melihat kemungkinan akan terjadi yang terjadi di masa datang, ya. Misalnya kematian, kerugian, termasuk juga peluang-peluang yang lain yang mungkin menjadi perhatian. Variabel random punya karakteristik yaitu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu bisa kita gunakan untuk meramalkan, memprediksikan, dan memodelkan fenomena alam yang memuat uncertainty atau ketidakrandoman. Dalam penelitian probabilitas, salah satu yang menjadi perhatian utama adalah variabel random. Dan ini yang selalu akan digunakan untuk memodelkan fenomena random. Nah, salah satu yang menjadi perhatian di departemen kami adalah variabel random untuk memodelkan harga saham, di mana itu bisa dimodelkan dengan distribusi probabilitas, dan secara teoritis dan fundamental itu akan dilihat sebagai suatu integral yang dinamakan integral itu, yang akan dijelaskan juga oleh tim peneliti kami di Departemen Matematika. Secara umum kita harus selalu melihat permasalahan fenomena random dengan variabel random, sehingga satu langkah yang penting dan utama sebelum kita membuat model adalah melihat variabel random. Variabel random yang dipengaruhi oleh suatu indeks, misalnya waktu, dinamakan variabel random yang stokastik. Sebagai contoh, harga saham, pergerakan harga saham, kemudian perubahan-perubahan misalnya curah hujan menurut waktu, itu adalah variabel random yang stokastik. Berdasarkan variabel random ini kita bisa melakukan prediksi, estimasi apa yang terjadi di masa yang akan datang, dan untuk memperkirakan apa yang terjadi itu dengan tepat. Jadi langkah pertama supaya kita bisa melihat fenomena alam yang terpengaruh oleh bukan hanya kerandomannya tapi juga waktu, juga tempat, ya, yang diindekskan ke suatu variabel random, itu adalah stokastik. Saya Danang Teguh Koimi dari Departemen Matematika FMIPA UGM. Bicara tentang kalkulus stokastik, kita sering kali melihat aplikasi dari kalkulus stokastik itu adalah salah satunya, atau sering kali kita dapatkan itu adalah di bidang keuangan dan aktuaria. Kita tahu bahwa ada berbagai macam produk keuangan yang nantinya kita diminta untuk melihat atau mencari nilai atau harga dari produk keuangan tersebut. Salah satu contoh yang paling banyak kita ketahui itu adalah option atau opsi. Opsi sendiri itu adalah produk keuangan yang nilainya bergantung pada harga atau nilai aset yang lain. Contohnya adalah saham. Nah, karena nilai dari opsi ini atau harga dari opsi ini bergantung pada saham, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana perilaku dari saham itu sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah kemudian dimodelkan dengan Brownian motion. Nah, dari situ kemudian karena kita sudah punya modelnya terhadap harga saham, kemudian nanti bisa diturunkan bagaimana cara menilai atau mencari harga dari opsi itu sendiri. Sedangkan di aktuaria atau di asuransi itu seringkali kita dapatkan produk asuransi yang nilainya itu bergantung pada harga saham juga. Jadi misalnya kita punya produk asuransi yang diskontonya yang nantinya itu nilainya akan bergantung pada
pada performa investasi. Nah, di sini tentu kita perlu untuk memodelkan bagaimana memodelkan investasinya, produk-produk investasinya itu seperti apa, dan kemudian nanti untuk kita gunakan harganya ini untuk melihat harga sekarang dari asuransi. Ya, tentu dalam hal ini akan banyak sekali produk-produk keuangan yang nantinya akan semakin banyak dan semakin bervariasi, dan kemudian nanti bisa kita peluang untuk riset atau peluang untuk melihat atau memberi harga ini akan sangat terbuka lebar di sana. Sehingga kedepannya pasti akan banyak sekali riset-riset yang akan berhubungan dengan selalu stokastik yang nantinya akan diaplikasikan ke keuangan dan aktuaria. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Supomo dari Departemen Matematika FMIPA UGM. Saya mau menyampaikan beberapa hal terkait roadmap atau arah ke depan penelitian dari teman-teman Departemen Matematika FMIPA UGM. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan apa matematika itu. Matematika pada dasarnya adalah bentuk abstraksi dari seluruh fenomena alam yang ada. Dari kejadian-kejadian nyata, para matematikawan biasanya kemudian mengabstraksikan atau memodelkan sehingga diperoleh persamaan-persamaan matematika. Dengan adanya persamaan-persamaan tersebut diharapkan masalah-masalah nyata tadi menjadi mudah diselesaikan. Baik, sekarang saya akan sampaikan arah dari penelitian para kolega yang ada di Departemen Matematika FMIPA UGM. Departemen Matematika FMIPA UGM didukung oleh beberapa kelompok bidang keilmuan, antara lain analisis, aljabar, statistika, matematika terapan, dan matematika statistika komputasi. Untuk masing-masing bidang, arah penelitian adalah sebagai berikut. Bidang analisis yang dikembangkan ke depan adalah mengenai teori integral, kemudian ruang fungsi, teori operator, dan juga ruang modular. Sementara dari matematika terapan, rekan-rekan mengembangkan ke arah sistem dinamik, teori perturbasi. Sedangkan teman-teman dari kelompok matematika terapan selain mengembangkan sistem dinamik, teori perturbasi, juga mengembangkan ke arah matematika kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kanker. Juga dikembangkan pula biomatematik. Teman-teman dari statistika selain mengembangkan statistika matematika teoritis, juga akan mengembangkan matematika keuangan, kemudian aktuaria, dan juga masalah stokastik. Teman-teman aljabar kedepannya akan mengembangkan koaljabar, kemudian teori modul dan perkembangannya, dan juga masalah teori pengkodean. Baik, kaitannya dengan matematika keuangan atau juga proses stokastik. Sesungguhnya masalah tersebut didasari pengamatan yang dilakukan oleh seorang profesor botani bernama Robert Brown. Beliau mengamati suatu gerakan yang terus-menerus yang terjadi di dalam fluida atau gas, yang kemudian gerakan itu dikenal dengan nama gerakan Brown atau Brownian motion. Nah, dari Brownian motion tersebut kemudian terlahirlah apa yang disebut kalkulus stokastik.
inti dari kalkulus stokastik adalah integral Ito atau integral Lebesgue-Stieltjes. Integral Lebesgue-Stieltjes atau integral Ito sebetulnya bentuk perkembangan dari integral Lebesgue. Integral Lebesgue sendiri dikembangkan dari integral Riemann dan semuanya itu didasari pada mulanya oleh masalah perhitungan luas daerah. Kira-kira terjadinya pada zaman Mesir kuno ketika pemerintahan Raja Fir'aun. Oleh sang raja diperintahkanlah hulu balang kerajaan tersebut untuk mengidentifikasi luas wilayah bagian dari kerajaan Mesir tersebut. Lalu sang hulu balang berpikir keras, kemudian ditemukanlah metode exhaustion yang itu kemudian mendasari lahirnya integral Riemann. Sebagaimana kami sampaikan di awal, bahwa matematika sesungguhnya adalah bentuk abstraksi dari fenomena-fenomena nyata atau kejadian-kejadian di sekeliling kita. Dari fenomena-fenomena nyata atau kejadian real, kita abstraksikan atau kita modelkan sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu formula-formula atau persamaan-persamaan matematika. Dengan diperolehnya formula-formula tersebut atau persamaan-persamaan tersebut, maka penyelesaian masalah nyata menjadi sangat mudah karena identik dengan menyelesaikan masalah-masalah dalam bentuk formula matematika tadi. Nah, mengingat hal tersebut, tentunya tidak sulit untuk diterima bahwa matematika itu sangat banyak kegunaannya di bidang apapun. Tapi tentunya untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mengabstraksikan masalah tersebut ke dalam bahasa matematika. Supaya matematika kelihatan perannya kepada bidang-bidang lain, maka idealnya seorang matematikawan itu harus selalu berdampingan atau beriringan dengan ilmuwan-ilmuwan dari bidang lain. Karena dengan demikian antara matematikawan dan ilmuwan dari bidang lain tadi akan saling mengenal ilmu masing-masing dan itu akan memudahkan untuk bekerja. Bagi seorang matematikawan tanpa mengetahui bidang-bidang yang akan diselesaikan dengan matematika, maka tidak mungkin dia akan bisa menerapkan matematikanya pada bidang tersebut. Demikian pula ilmuwan dari bidang lain tanpa mengetahui matematikanya juga tidak akan mungkin mampu menyelesaikan masalahnya dengan bantuan matematika. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa idealnya para ilmuwan itu harus senantiasa hidup berdampingan dan jalan beriringan supaya masing-masing ilmu yang dikuasai itu saling menyapa. Nah, dengan demikian satu ilmu akan bermanfaat bagi ilmu yang lain.